Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ekuivalensi logika. Di sini saya mau membacakan bab 1 tentang pengertian dan intuisi dasar. Ekuivalensi logika adalah hubungan antara dua pernyataan atau proposisi yang selalu memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai variabel. Jika dua pernyataan selalu menghasilkan hasil yang sama, maka keduanya dikatakan ekuivalensi. Pembuktian ekuivalensi logika dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan tabel kebenaran untuk membandingkan semua kemungkinan nilai, menggunakan aljabar logika dengan menerapkan hukum-hukum logika seperti hukum De Morgan dan hukum distributif, serta melalui pembuktian transformasi langkah demi langkah berdasarkan aturan yang berlaku. Secara intuitif, contoh sederhana ekuivalensi logika adalah negasi ganda, yang berarti membalik pertanyaan dua kali akan kembali ke makna semula. Seperti contoh yang berada di gambar selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Rifki Farsasim dan saya di sini ingin melanjutkan materi dari Dihar, yaitu bab 2, hukum-hukum penting. Oke, di sini ada penjelasan singkat tiap hukum dan contoh kecilnya. Yang pertama, ada identitas, yaitu menjelaskan bahwa nilai true dan false tidak mengubah nilai utama saat digabungkan. Contohnya, A, N, true sama dengan A. Lalu yang kedua ada domination. Jika ada nilai yang mendominasi, hasil langsung ditentukan olehnya. Contohnya, A or true sama dengan true. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu ada idempoten. Idempoten ini operasi dengan dirinya sendiri tidak mengubah nilai. Yaitu contohnya, A or A sama dengan A. Lalu yang keempat, ada komutatif. Yaitu urutan operan tidak berpengaruh pada hasil. Contohnya, A N B sama dengan B N A. Lalu yang kelima, ada asosiatif, yaitu pengelompokan atau bracket tidak mengubah hasil. Contohnya, A N B N C sama dengan A N B N C. Lalu yang keenam, ada distributif. N dapat didistribusikan ke OR dan sebaliknya. Contohnya ada A, N, B, OR C sama dengan A, N, B, OR A, N, C. Lalu yang ketujuh, ada De Morgan, yaitu membalik operator sambil membalik nilai, yaitu negasi masuk ke dalam kurung. Contohnya, negasi A, N, B sama dengan negasi A, OR negasi B. Lalu yang kedelapan, ada negasi ganda, yaitu dua kali negasi mengembalikan nilai awal. Contohnya, negasi A sama dengan A. Yang kesembilan, ada implikasi. Pernyataan A implikasi B sama artinya dengan A salah atau B benar. Contohnya, A implikasi B sama dengan negasi A or B. Lalu yang ke-10 ada kontrapositif, yaitu implikasi ternyata sama dengan implikasi kebalikannya yang dinyatakan secara terbalik. Contohnya, A implikasi B sama dengan negasi B implikasi negasi A. Yang ke-11 ada biconditional, yaitu dua pernyataan setara jika saling mengimplikasikan. Contohnya, A B implikasi B sama dengan A implikasi B N B implikasi A. Lalu yang ke-12 ada absorption. Contohnya, A or A N B sama dengan A. Dan yang terakhir, negasi dan kontradiksi atau tautologi. Untuk contohnya, yang tautologi itu ada A or negasi A sama dengan true. Lalu yang contoh kontradiksinya ada A, N, negasi A sama dengan false. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang
teman saya yang bernama Faras. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode pembuktian ekuivalensi. Yang pertama, metode 1, tabel kebenaran. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan semua kemungkinan kombinasi nilai variabel. Untuk n variabel ada 2n kombinasi. Yang kedua, hitung nilai untuk ekspresi 1 dan 2 pada tiap kombinasi. Yang ketiga, jika semua sama, ekuivalen. Contohnya, tunjukkan A implikasi B sama dengan negasi A or B. Saya akan menjelaskan yang ada di dalam tabel di sini. Jika nilai A dan B adalah 0, 0, maka A implikasi B sama dengan 1. Sedangkan yang di sebelahnya, negasi A or B nilainya adalah 1. Yang kedua, nilai A dan B 0 dan 1, maka A implikasi B nilainya 1. Sedangkan negasi A or B nilainya 1. Saya menjelaskan tentang tabel yang ketiga. Jika nilai A 1 dan B 0, maka A implikasi B adalah 0. Sedangkan negasi A or B adalah 0. Yang terakhir, jika nilai A1 dan B1, maka sama dengan A implikasi B1, negasi A or B1. Kedua kolom sama terbukti ekuivalen. Ingat, definisi implikasi A implikasi B bernilai false hanya jika A true dan B false. Saya akan menjelaskan metode kedua, yaitu aljabar logika. Langkahnya, gunakan hukum-hukum dari bab 2 untuk ubah ekspresi A ke B. Saya akan berikan contohnya. Buktikan negasi P and Q sama dengan negasi P or negasi Q. Ini adalah De Morgan, langsung terapkan sudah hukum jadi ekuivalen. Lebih kompleksnya, buktikan P and Q or R sama dengan P and Q or P and R. Langsung, ini distributif ekuivalen. Contoh soal terapan dengan dijabarkan, saya akan membuktikan. Negasi P implikasi Q sama dengan P N negasi Q. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang pertama. Langkah yang pertama, P implikasi Q sama dengan negasi P or Q. Yang kedua, negasi P implikasi Q sama dengan negasi P or Q. Yang ketiga, pakai De Morgan. Negasi P or Q sama dengan negasi P N negasi Q. Yang keempat adalah yang terakhir, negasi P sama dengan P, jadi hasilnya P N negasi Q. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akan melanjutkan materi yang dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Syauki Mualfa Noval. Saya akan menjelaskan bab 4 yang berisi contoh soal. Contoh soal yang pertama itu, tunjukkan ekuivalensi P implikasi Q N P implikasi R sama dengan P implikasi Q N R. Penyelesaian dalam bentuk aljabarnya yaitu langkah pertama, P implikasi Q sama dengan negasi P or Q. Jadi kiri sama dengan negasi P or Q N negasi P or R. Langkah kedua, gunakan hukum distributif, yaitu negasi P or Q N negasi P or R sama dengan negasi P or Q N R. Ini identitas distributif dengan bentuk khusus. Langkah yang terakhir yaitu negasi P or Q N R ekuivalen dengan P implikasi Q N R karena X implikasi Y sama dengan negasi X or Y. Dengan mengubah implikasi dan menggunakan hukum distributif, dapat dibuktikan bahwa kedua bentuk ini ekuivalen. Lalu lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu adalah sederhanakan ekspresi A N B or A N negasi B. Penyelesaian yang pertama itu dengan cara faktor A.
A, N, B, OR negasi B. Langkah kedua yaitu B, OR negasi B sama dengan true. Jadi A, N true sama dengan A. Dengan memfaktorkan A dan menggunakan tautologi, hasil akhirnya adalah A. Ini menunjukkan bagaimana ekuivalensi logika menyederhanakan ekspresi. Sekian penjelasan dari saya. Bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Widianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini jadi ada ringkasan dan aplikasi. Ringkasannya yaitu ekuivalensi logika menunjukkan dua pernyataan yang selalu menghasilkan nilai yang sama. Bisa dibuktikan dengan yang pertama itu ada tabel kebenaran, hukum-hukum logika, dan transformasi langkah demi langkah. Berguna dalam matematika diskrit, pemrograman, perancangan logika digital, dan pembuktian formal. Dan di sini ada contoh aplikasi nyata. Yang pertama itu ada menyederhanakan rangkaian logika seperti OR, AND, dan NOT. Dan yang kedua, mengubah bentuk if, else dalam pemrograman. Dan yang ketiga ada memeriksa validitas argumen atau logika proposisional. Dan yang keempat ada optimasi ekspresi pada compiler. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.